Rani menghembuskan napas panjang saat ia menatap pemandangan dari jendela rumahnya yang sederhana. Desa kecil ini, dengan pohon-pohon rindang dan jalan setapak berdebu, selalu terasa damai. Namun, seiring berjalannya waktu, kedamaian itu berubah menjadi kebosanan. Meskipun setiap hari ia mengajar anak-anak mengaji, mengisi hari-harinya dengan kegiatan penuh makna, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada suaminya, Ari. Ari adalah pria yang baik, pekerja keras, namun belakangan ini hubungan mereka semakin renggang. Suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar, bekerja keras sebagai tukang bangunan di kota. Ketika Ari pulang, tubuhnya lelah, hatinya kosong, dan kata-kata seakan sulit untuk keluar. Mereka hanya berbicara tentang pekerjaan rumah atau masalah anak-anak. Rasa cinta yang dulu hadir, baik fisik maupun emosional, kini hampir tak ada lagi. Rani merasa seperti ia dan Ari berada dalam dua dunia yang berbeda. Satu-satunya waktu yang ia rasakan benar-benar hidup adalah saat ia bertemu dengan Rizky. Rizky, teman lama yang dulu sempat mengisi bagian penting dalam hidupnya, kini kembali setelah bertahun-tahun merantau. Pada awalnya, pertemuan mereka terasa seperti kebetulan, sesuatu yang tak bisa diprediksi. Namun, semakin sering mereka berbicara, semakin kuat perasaan yang berkembang di dalam hati Rani. Hari itu, Rani merasa begitu berat. Sejak pagi, hatinya terasa penuh, terombang-ambing antara kebahagiaan yang sederhana mengajar dan kesepian yang dalam. Saat ia keluar untuk berbelanja bahan dapur, langkahnya secara tak sengaja membawa dirinya ke arah jalan yang biasa dilalui Rizky. Dan di sana, di ujung jalan, ia melihat Rizky, berdiri di depan sebuah warung kopi. Matanya langsung terkunci pada Rizky, dan dalam sekejap, waktu seakan melambat. Rizky, dengan senyum tipisnya, menatapnya balik. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya tatapan yang saling berbicara. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang lama tersembunyi dan baru saja muncul ke permukaan. Rani merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tidak hanya karena perasaan yang mendalam, tetapi juga karena kehadiran Rizky membawa kilas balik kenangan mereka dulu. Kenangan ketika mereka masih muda, penuh cinta, penuh semangat hidup. "Rani, apa kabar?" tanya Rizky, suaranya dalam, namun terasa seperti ada getaran yang tak biasa. "Baik, alhamdulillah," jawab Rani, berusaha menyembunyikan getaran yang ia rasakan dalam dirinya. Namun, mata mereka tetap saling menatap. Ada semacam ketegangan di antara mereka. Ketika Rizky tersenyum, Rani merasakan sesuatu yang lama hilang, sesuatu yang ia tidak tahu harus ia cari di mana. Tanpa bisa ditahan, perasaan itu muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. "Mau minum kopi?" tanya Rizky, dengan nada santai namun jelas ada ketertarikan yang sulit disembunyikan. Rani ragu sejenak. Ini salah, ia tahu itu. Ia sudah menikah dengan Ari. Tetapi hatinya berbicara lain. Sebuah dorongan yang begitu kuat, sebuah kekuatan yang lebih dari sekadar nafsu. Akhirnya, ia mengangguk pelan, dan keduanya duduk di meja kecil di sudut warung itu. Seiring berjalannya waktu, obrolan mereka semakin akrab. Mereka berbicara tentang banyak hal, kenangan masa lalu, keluarga, dan kehidupan masing-masing. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai muncul di antara mereka. Rizky tidak hanya mendengarkan, ia benar-benar memandangnya, seolah ia tahu setiap rahasia yang tersembunyi di hati. Rani merasa tubuhnya merespons, walaupun ia berusaha menekan perasaan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Rizky, setiap gerakannya, seakan menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama terkubur dalam dirinya. Tangan Rizky, yang kadang-kadang menyentuh tangan Rani dengan ringan, membuat tubuhnya bergetar. Ada kehangatan dalam setiap sentuhan itu, sebuah sensasi yang tidak ia rasakan lagi dalam hidupnya bersama Ari. Hari itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan. Rizky mengajak Rani ke sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, tempat yang jarang didatangi orang.
Suasana di sana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menyapu daun-daun kering. Mereka duduk di beranda rumah itu, berbicara lebih dalam, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Namun, ada ketegangan yang semakin kuat di udara. Rani bisa merasakan bahwa kedekatan mereka semakin intens. Setiap tatapan Rizky terasa begitu dalam, begitu menembus ke dalam dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran Rizky begitu nyata, begitu mendalam, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lebih dari sekadar teman. Rani, suara Rizky menyentuh telinganya, lembut namun penuh makna. Kamu tahu, aku sudah lama ingin bisa dekat lagi denganmu. Rani menatapnya, matanya membelalak sedikit. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Ia merasa seolah-olah berada di ambang sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Tanpa berkata apa-apa, Rizky perlahan mendekat, jarak di antara mereka semakin dekat, dan Rani tidak bisa bergerak. Rasa hangat yang ditinggalkan oleh kata-kata Rizky membuat tubuhnya merespons tanpa bisa ia tahan. Kedekatan mereka yang semakin intens membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Wajah Rizky kini hanya beberapa inci dari wajahnya, matanya penuh dengan hasrat yang tak bisa disembunyikan. Rani ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin menjauh, namun sesuatu dalam dirinya berkata untuk tetap di tempat ini, untuk merasakan apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Ciuman itu, meskipun perlahan dan penuh perhatian, terasa begitu mendalam. Rani merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Sentuhan tangan Rizky di pipinya lembut, namun penuh makna. Ia merasakan kelembutan dan kekuatan dalam sentuhan itu, sebuah perpaduan yang tidak pernah ia rasakan lagi dalam hidupnya. Tubuh Rani merespons dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan, seakan berlari mengikuti aliran perasaan yang mengalir begitu deras. Ketika mereka terpisah, ada rindu yang menggunung. Mata mereka saling bertemu. Rani merasa seluruh tubuhnya dipenuhi gelora yang tidak bisa ia tahan, sebuah perasaan yang begitu mendalam dan kuat. Tetapi, di sisi lain, ada rasa bersalah yang menghantui, ada suara dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini salah, bahwa ia seharusnya tidak berada di sini. Rani terjaga di tengah malam, tubuhnya terbaring di tempat tidur yang sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang memenuhi kesunyian rumah itu. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Setelah pertemuan dengan Rizky hari itu, ia merasa terjebak dalam kerumitan yang tak bisa diuraikan. Setiap perasaan yang ia rasakan terhadap pria itu begitu mendalam dan mengguncang, tetapi sekaligus begitu salah. Bagaimana bisa ia melakukan ini? Bagaimana bisa ia merasakan sesuatu yang begitu kuat untuk seseorang selain suaminya? Pikirannya berlarian, berusaha mencari cara untuk menjelaskan perasaan yang tumbuh begitu cepat dalam dirinya, namun tak ada jawaban yang masuk akal. Rani menatap ke langit-langit kamar. Ari, suaminya, tidur di sebelahnya, dalam kedamaian yang terlihat, tak tahu apa yang terjadi di dalam hati istrinya. Namun, Rani tahu, seberapapun besar ia berusaha menyembunyikan perasaan itu, ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak bisa ia padamkan. Keinginan untuk bertemu dengan Rizky lagi sangat kuat, seolah ia tidak bisa hidup tanpa merasakan kehadirannya. Semuanya terasa begitu intens, begitu nyata. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat wajah Rizky, senyumannya, pandangannya yang penuh cinta, dan sentuhannya yang membangkitkan gelombang perasaan yang sulit ia kendalikan. Esok harinya, saat ia menyiapkan sarapan, Rani merasa dirinya sudah berada di persimpangan jalan yang sulit. Ari menyapanya dengan wajah ceria, bercerita tentang pekerjaannya yang sedang lancar. Namun, di dalam hatinya, Rani merasa seperti ada jurang yang memisahkan mereka. Dia tidak bisa merasakan kedekatan itu lagi. Hanya ada kesepian yang semakin mendalam, dan perasaan itu semakin diperburuk dengan kehadiran Rizky, yang seolah menyentuh bagian dirinya yang lama terkunci. Tanpa sadar, Rani mengirim pesan kepada Rizky. Hanya beberapa kata, singkat, namun penuh makna. Aku butuh bertemu. Hari ini. Tak lama setelah itu,
Teleponnya berdering. Rizky, ada apa? Rani, suara Rizky terdengar begitu lembut, namun penuh perhatian. Kamu tampak cemas. Rani merasakan kekuatan dalam kata-kata itu, seolah Rizky bisa membaca hatinya. Aku merasa seperti terjebak. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suara Rani terdengar terputus-putus, emosinya terasa begitu kuat. Tenang, aku di sini, jawab Rizky dengan suara yang menenangkan. Jika kamu merasa kesulitan, kita bisa bicara. Aku ingin kamu merasa nyaman. Rani tahu bahwa dia harus menemui Rizky. Tidak hanya karena cinta yang semakin membara, tetapi juga karena ia merasa ada sesuatu yang perlu ia lepaskan. Ia merasa dirinya seperti terkunci dalam kebohongan, menyembunyikan perasaan yang seharusnya ia rasakan. Ari adalah suami yang baik, tapi hubungannya dengan Rani sudah lama tidak seperti dulu. Tidak ada lagi percakapan dalam malam-malam mereka. Tidak ada lagi canda atau tawa. Tidak ada lagi pelukan yang membuatnya merasa aman. Semua itu perlahan memudar, digantikan oleh kehadiran Rizky yang membuat hatinya berdebar dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Dengan hati yang penuh kegelisahan, Rani memutuskan untuk pergi ke tempat yang sama, tempat yang pertama kali membuat hatinya berdebar begitu kuat. Rumah tua itu, yang kini menjadi saksi bisu dari kebingungannya. Di sana, Rizky sudah menunggunya. Begitu Rani tiba, Rizky langsung mendekat. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang mengandung kehangatan yang mendalam. Rani merasakan dadanya berdegup lebih cepat, jantungnya terasa lebih keras setiap kali ia melihat Rizky. Wajahnya begitu dekat, dan tanpa pikir panjang, ia merasa dirinya tergerak untuk merespon. Rizky, yang tidak ingin membuatnya merasa tertekan, hanya menggenggam tangannya dengan lembut, memberi tanda bahwa ia bisa merasa nyaman. Aku tahu kamu bingung, katanya pelan, seolah ingin menenangkan semua kegelisahan yang ada. Tapi percayalah, kita bisa melakukan ini bersama. Rani mengangkat pandangannya, matanya bertemu dengan mata Rizky. Sebuah perasaan yang begitu kuat dan mendalam muncul dalam dirinya. Ada dorongan tak terucapkan yang memanggilnya, membuatnya merasa seperti berada dalam dunia yang hanya ada mereka berdua. Semuanya seakan menjadi kabur, semua yang ada di luar sana. Masalah keluarga, suami, kehidupan sehari-hari, semuanya hilang. Rani, suara Rizky memecah keheningan, penuh dengan keinginan dan perhatian. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, kan? Rani merasa tubuhnya tergerak tanpa bisa ia kendalikan. Ia mendekatkan wajahnya pada wajah Rizky. Semua rasa bingung, semua perasaan yang tertahan, akhirnya meledak. Dengan satu langkah kecil, mereka saling mencium, ciumannya penuh cinta, penuh dengan kebutuhan yang selama ini tertahan. Rani merasa dunia mereka menyempit, hanya ada keduanya, dalam kebingungan, dalam keinginan yang tidak bisa ditahan. Setiap sentuhan Rizky membuat tubuh Rani semakin terbakar. Ketika ia merasakan cinta yang dalam, bibir mereka bertemu dengan penuh cinta, Rani tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Semua perasaan yang selama ini terpendam, semua kekosongan yang ia rasakan dalam rumah tangganya, semuanya seakan terisi dalam momen ini. Ia merasakan sentuhan yang lebih lembut di pipinya, kemudian di tangannya, membuat tubuhnya semakin merasa hangat dan tergerak. Namun, meski segala perasaan itu mengguncang dirinya, Rani tahu bahwa ini adalah titik balik. Ia merasa dirinya terperangkap dalam dilema yang semakin dalam. Ia ingin merasakan lebih, tetapi di satu sisi, perasaan bersalah semakin menekannya. Ari, suaminya, sudah memberikan segala yang ia butuhkan secara materi, tetapi mengapa hatinya tetap kosong? Saat ciuman itu berhenti, Rizky menariknya ke pelukan yang lebih erat, memeluknya dengan lembut. Kamu tidak perlu merasa bersalah, Rani, bisiknya, suaranya penuh dengan ketenangan yang menenangkan kegelisahan dalam hatinya. Ini adalah pilihanmu, dan aku akan menghargai setiap keputusanmu. Namun, kata-kata itu malah menambah beban di hati Rani. Ia merasa terjebak, seolah berada di persimpangan yang tak bisa ia pilih. Apakah ia akan melanjutkan perasaan ini? Atau ia akan kembali ke kenyataan,
yang sudah begitu sulit ia jalani. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan, satu hal yang ia tahu dengan pasti, perasaan ini, perasaan yang ia rasakan dalam setiap detik bersama Rizky, adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dengan Rizky, namun bagi Rani, perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang terus menggelisahkan hati dan pikirannya. Meski ia berusaha kembali ke rutinitasnya, menjadi istri yang baik bagi Ari, dan ibu yang penuh kasih bagi anak-anak yang ia ajar, ada rasa kosong yang tak bisa ia pungkiri. Kehidupan rumah tangganya dengan Ari kini terasa seperti rutinitas yang monoton, tidak ada lagi percakapan hangat di malam hari, tidak ada canda tawa yang memenuhi ruang rumah mereka. Semua itu terasa begitu jauh, seolah terkubur di bawah ketegangan yang semakin dalam antara mereka. Rani sering memikirkan Rizky, kenangan akan pertemuan mereka yang penuh cinta dan perasaan yang begitu dalam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah Rizky kembali muncul, tatapan mata yang penuh hasrat, suara lembutnya yang menenangkan, dan kehadirannya yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun, di balik semua itu, ada perasaan bersalah yang semakin mengganggu. Bagaimana bisa ia merasa begitu dekat dengan Rizky sementara suaminya, Ari, yang selalu mendukungnya, tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya. Satu malam, setelah makan malam yang biasa-biasa saja, Ari pergi tidur lebih awal, seperti biasanya. Rani duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ada di layar. Pikirannya melayang, dan di antara kesunyian itu, ia merasa jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, dan ia tidak tahu bagaimana cara menemukannya kembali. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Rizky. Aku merindukanmu. Aku ingin bertemu. Rani terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Hatinya terasa sesak. Ia tahu bahwa perasaan ini, perasaan yang tumbuh dalam dirinya, adalah sesuatu yang berbahaya. Namun, entah kenapa, ia merasa tak bisa menahan diri. Sebuah kekuatan yang besar menariknya untuk bertemu lagi dengan Rizky, meski ia tahu bahwa ia sedang melangkah lebih jauh ke dalam jurang yang tak bisa ia hindari. Tanpa berpikir panjang, ia membalas pesan itu. Aku juga merindukanmu, tapi kita harus berhati-hati. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku ingin melihatmu. Rani menatap layar ponselnya, jantungnya semakin berdegup kencang. Ia merasa dirinya terjebak, tetapi juga merasakan sebuah dorongan yang begitu kuat, sebuah kebutuhan yang terus-menerus muncul dalam dirinya. Dalam hatinya, ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak merasa seperti ini, tetapi entah bagaimana, perasaan itu selalu datang kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Rani akhirnya memutuskan untuk bertemu. Ia tahu ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Setiap kali ia mencoba melupakan Rizky, perasaan itu hanya semakin kuat. Mereka berjanji untuk bertemu di rumah tua, tempat pertama kali mereka saling mengenal dengan lebih dekat. Saat Rani tiba di sana, Rizky sudah menunggunya. Tidak ada kata-kata saat mereka bertemu, hanya sebuah tatapan penuh makna yang saling bertukar di antara mereka. Wajah Rizky tampak serius, namun matanya juga penuh dengan keinginan yang sulit disembunyikan. Rani merasa jantungnya berdegup lebih cepat, seolah-olah semua yang ia rasakan sebelumnya menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Rani, Rizky akhirnya membuka pembicaraan, suara beratnya penuh dengan ketulusan, namun juga penuh hasrat. Aku tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Rani menunduk, merasa kekosongan dalam dirinya semakin meluas. Aku juga merasa begitu, tapi aku tahu aku salah. Aku sudah menikah. Aku punya keluarga. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semua itu. Rizky mendekat, namun kali ini dengan cara yang lebih lembut, penuh pengertian. Aku tahu ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat untuk merusak hidupmu.
Aku hanya ingin kamu merasa bahagia, Rani. Dan aku ingin membuatmu merasa dihargai. Suara Rizky begitu lembut, tetapi ada sebuah ketegasan dalam cara dia berbicara, seolah ia benar-benar ingin menunjukkan bahwa dia ada untuk Rani. Dan di saat itu, Rani merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia merasakan kehadiran Rizky yang begitu kuat, begitu menenangkan. Sebuah kedekatan yang membuat hatinya merasa dipahami dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak lebih dekat. Rizky memegang bahunya dengan lembut, dan Rani merasa tubuhnya bergetar. Ia merasakan panas dari telapak tangan Rizky yang menahan dirinya, seolah memberikan rasa aman yang ia dambakan. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi perasaan takut. Hanya ada keinginan yang begitu dalam untuk merasakan sesuatu yang lebih dari apa yang ia alami dalam hidupnya saat ini. Kamu tidak perlu merasa bersalah, bisik Rizky dengan lembut. Aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu. Rani menatap mata Rizky, dan untuk sesaat, ia merasa seperti menemukan jawaban untuk semua kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Tanpa kata-kata lagi, ia merasakan dirinya terdorong untuk lebih dekat. Ciuman kali ini terasa lembut, penuh perasaan yang tak terucapkan. Ada sebuah kehangatan yang mengalir begitu alami antara mereka berdua. Ciuman itu bukan sekadar sentuhan bibir, melainkan sebuah pengakuan akan perasaan yang tumbuh begitu kuat, begitu mendalam di antara mereka. Saat ciuman itu berlanjut, Rani merasa tubuhnya bergetar. Setiap sentuhan, setiap genggaman tangan Rizky, membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Semua perasaan yang selama ini terpendam, semua keraguan yang menghantuinya, seakan menguap begitu saja. Hanya ada mereka berdua, di ruang yang sepi, dengan perasaan yang begitu penuh dan mendalam. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang Rani tahu pasti. Ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa ia mundurkan. Keputusan ini, apapun yang terjadi, akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Rani duduk di ruang tamu rumah mereka, tangan terlipat di atas lutut, wajahnya tampak lelah. Ari, suaminya, baru saja pergi ke kantor, meninggalkan rumah dengan segala rutinitas yang kini terasa hampa. Rani menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat, dan di balik kebisuannya, ia merasakan sebuah kesedihan yang dalam, yang semakin menyusup ke dalam hatinya. Sudah beberapa minggu sejak pertemuannya dengan Rizky, namun perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap detik yang ia jalani bersama Ari terasa seperti berpura-pura, seolah ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Rani masih mencintai Ari, itu tidak bisa ia pungkiri, namun perasaan terhadap Rizky, perasaan yang tidak ia harapkan, telah meresap dalam dirinya seperti racun yang perlahan menghancurkan segala yang ia bangun bersama suaminya. Ia mengingat kembali bagaimana pertemuan pertama mereka setelah sekian lama, bagaimana segala yang ia rasakan dengan Rizky terasa begitu intens, begitu menyentuh sisi terdalam dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Ada kehangatan, ada ketenangan, ada rasa diterima dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap ciuman, setiap sentuhan, terasa seperti obat yang menyembuhkan luka-luka yang telah lama menganga di hatinya. Namun, dalam proses itu, ia juga merasa semakin terjerat dalam kebohongan. Rani menghapus air mata yang mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi semua ini. Setiap malam, ia merasa tersiksa dengan perasaan bersalah, dengan rasa yang tak seharusnya ada. Ia ingin mengakhiri ini semua, namun semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Sore itu, setelah beberapa minggu penuh kebingungan dan ketegangan, Rani memutuskan untuk bertemu dengan Rizky sekali lagi. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir, sebuah titik yang tak bisa dihindari. Rani merasa tak lagi mampu mempertahankan kebohongan ini lebih lama. Ia mencintai Ari, tetapi di saat yang sama, ada perasaan yang begitu kuat terhadap Rizky, yang membuatnya merasa hidup kembali, meskipun dalam cara yang salah. Rani pergi menuju tempat yang sama, rumah tua yang penuh kenangan. Begitu ia sampai,
ia melihat Rizky sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini terlihat serius, dengan mata yang penuh pengertian. Rizky tidak perlu berkata apa-apa untuk Rani bisa merasakan kesedihan dalam dirinya. "Rani," Rizky berkata, suaranya lembut namun tegas, "kita tahu ini tidak bisa terus begini. Aku tidak ingin jadi penghalang dalam hidupmu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku." Rani menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ia merasa hatinya begitu berat, perasaan yang begitu rumit membuat dadanya sesak. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keluarga yang sudah kubangun. Aku tidak bisa menyakiti Aris seperti ini. Aku tidak bisa." Rizky mendekat, menatapnya dengan penuh empati. "Aku tahu kamu berjuang, Rani. Aku tidak pernah ingin menjadi orang yang merusak hidupmu. Tapi kamu harus tahu, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Rani menunduk, air mata mulai mengalir deras. Ia merasa lelah dengan kebingungannya, lelah dengan semua perasaan yang tak terungkapkan. Ia ingin berhenti, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang jika ia memilih untuk pergi dari Rizky. Tanpa berkata apa-apa, Rizky melangkah mendekat, dan dengan hati-hati, ia menyentuh wajah Rani. Sentuhan itu lembut, penuh dengan kasih sayang yang tulus. Rani menutup matanya, merasakan ketenangan yang datang dengan sentuhan itu. Ia tahu ini salah, ia tahu ini bisa menghancurkan segalanya, tapi ia tak bisa menahan diri. Perlahan, Rizky menarik tubuh Rani ke dalam pelukannya. Wajah mereka hampir bersentuhan, dan Rani merasa degup jantungnya semakin cepat. "Rani," Rizky berbisik, "kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku akan selalu menghargai pilihanmu, apapun itu. Tapi biarkan aku membuatmu merasa dihargai, sekali lagi." Rani merasakan sebuah dorongan yang kuat dalam dirinya, dorongan untuk membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan ini, untuk merasa hidup kembali dalam kehangatan yang ditawarkan Rizky. Meski ia tahu perasaan ini tak bisa bertahan lama, meski ia tahu bahwa setelah ini, ia harus kembali pada kenyataan, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin merasakannya, untuk terakhir kalinya. Tangan Rizky meraih punggung Rani, menariknya lebih dekat, hingga mereka benar-benar berdiri dalam keheningan, hanya saling merasakan kehadiran masing-masing. Waktu terasa berhenti, dan untuk sesaat, Rani merasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Namun, dalam kedalaman hati Rani, ia tahu ini bukanlah kebahagiaan yang bisa ia pertahankan. Ia tahu ini hanya sebuah pelarian dari kenyataan yang semakin sulit ia hadapi. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa abadi, Rani menarik diri. Ia menghapus air matanya dan menatap Rizky dengan mata yang penuh penyesalan. "Maafkan aku," katanya dengan suara serak. "Aku harus kembali ke rumahku. Aku harus kembali ke Ari." Rizky tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk perlahan, meski rasa sakit jelas terlihat di matanya. "Aku mengerti. Jangan ragu untuk memilih apa yang terbaik untukmu." Rani menatapnya sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ia meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Saat ia sampai di depan pintu, ia menoleh dan mengucapkan satu kata yang penuh dengan kesedihan dan pengharapan. "Terima kasih." Langkah kaki Rani terdengar pelan, menghilang di kejauhan. Rizky tetap berdiri di tempatnya, menatap kepergian wanita yang telah mencuri hatinya, mengetahui bahwa perpisahan ini adalah yang terbaik, meskipun hatinya hancur. Rani berjalan sendirian di trotoar, langkahnya terasa berat, setiap detik seolah membawa beban yang semakin mengikisnya. Hatinya hancur, dan meskipun ia tahu keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik, perasaan dalam dirinya tak bisa dikuasai. Setiap detik, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Begitu banyak kenangan yang datang menyerbu dalam benaknya, kenangan tentang Ari, suami yang penuh kasih, dan kenangan tentang Rizky, pria yang pernah memberikan sensasi baru dalam hidupnya. Malam itu, setelah pertemuan terakhir dengan Rizky, Rani tahu tidak ada lagi jalan kembali.
Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, hanya ada perasaan kosong yang begitu dalam. Ia harus menghadapinya, namun perasaan itu terus-menerus menggerogoti hatinya. Di dalam rumah, suasana sepi menyambutnya. Ari belum pulang dari kantor, dan rumah itu terasa begitu besar dan hampa tanpa adanya suara tawa anak-anak. Rani berjalan ke dapur, menyeduh secangkir teh hangat, mencoba mencari kenyamanan dalam kebiasaan. Namun, secangkir teh itu seakan tak cukup untuk meredakan perasaan yang semakin mengguncang hatinya. Tangan Rani gemetar saat menyentuh cangkir, dan ia terpaksa duduk di meja makan. Begitu banyak pertanyaan yang berputar-putar dalam pikirannya. Apakah ia telah membuat keputusan yang benar? Apakah ia benar-benar mencintai Ari seperti dulu? Atau, apakah perasaan itu hanya sebuah rutinitas, kebiasaan yang sudah terlalu lama terbentuk dalam kehidupannya yang serba aman? Rani menunduk, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini dipikulnya. Ia bukan hanya merasa bersalah pada Ari, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri, menghancurkan segala yang telah ia bangun, bahkan jika perasaannya terhadap Rizky begitu nyata dan kuat. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ada yang hilang. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi hanya dengan cinta dari Ari. Ketika Ari akhirnya pulang, ia terlihat seperti biasa, senyum lebar di wajahnya, mata yang penuh kasih. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Mungkin ia merasakan ada yang berubah, mungkin ia merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka berdua. Namun, Ari tidak mengatakan apapun. Ia hanya menyapa Rani dengan lembut, mencium pipinya, dan kemudian duduk untuk makan malam bersama. Rani mencoba untuk tersenyum, namun senyum itu terasa begitu palsu. "Apa kabar hari ini?" tanyanya, mencoba terdengar normal. Ari menatapnya, dan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya, sesuatu yang Rani tidak bisa jelaskan. "Baik," jawabnya singkat, "tapi kamu terlihat lelah. Apa kamu baik-baik saja?" Rani menelan ludah, dan sejenak, ia tidak bisa menjawab. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu seperti terkunci di dalam tenggorokannya. Ia ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja, namun kata-kata itu tidak bisa keluar. Hanya diam yang mengisi ruang di antara mereka. Setelah makan malam, Ari pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi, sementara Rani tetap duduk di meja makan. Ia merasa seperti terjebak di dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia ingin melindungi Ari dari rasa sakit, tetapi pada saat yang sama, ia juga ingin bebas dari perasaan yang menjeratnya. Ia ingin jujur, namun ia tahu bahwa kebenaran ini akan menghancurkan semuanya. Beberapa saat kemudian, Ari masuk ke kamar mereka. Ia duduk di tempat tidur, menatap Rani. Dengan tatapan lembut, "Sayang," katanya, suaranya penuh kehangatan. "Aku tahu ada yang berbeda. Kamu bisa cerita padaku. Aku ada di sini untukmu, selalu." Rani menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ada kehangatan yang tulus dalam pandangan itu. Namun, perasaan bersalah itu semakin kuat, ia tahu bahwa tidak ada yang akan sama lagi. Ia telah kehilangan kepercayaan dalam dirinya, dalam hubungan mereka. "Ari," suara Rani bergetar, "aku merasa sangat terperangkap. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Aku merasa seperti aku telah kehilangan diriku sendiri." Ari menatapnya, sedikit bingung. "Apa maksudmu, Rani? Kamu tidak perlu merasa seperti itu. Aku ada di sini untukmu. Kita bisa menghadapi apapun bersama." Rani menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. "Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa seperti aku bukan diri aku sendiri lagi. Aku merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak lagi memberi aku apa yang aku butuhkan." Ari terdiam, dan untuk beberapa detik, ruangan itu terasa hening. "Kamu merasa seperti itu?" tanyanya pelan. "Apa yang hilang, Rani?"
Rani menatap Ari, hatinya terasa pecah. Ia ingin berkata jujur, tetapi kata-kata itu terlalu sulit untuk diucapkan. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita miliki. Aku merasa ada ruang kosong dalam hidupku yang aku tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Ari tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap Rani dengan mata yang penuh rasa sakit dan kebingungannya sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya akhirnya, suara pelan namun penuh perasaan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilangan kamu. Rani menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencintai Ari, itu pasti, tetapi perasaan itu terasa begitu rapuh. Ia ingin membalikkan waktu, ingin memperbaiki segala yang telah ia rusak. Namun, itu sudah tidak mungkin lagi. Maafkan aku, Ari, bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatasi semua ini. Aku merasa seperti aku sudah jauh dari dirimu. Ari menggenggam tangan Rani, menatapnya dengan penuh kehangatan, meski ada kesedihan yang mendalam. Rani, apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya bersama. Aku tahu ini sulit, tapi kita bisa mencoba, kalau kamu mau. Rani menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa sedikit harapan. Namun, harapan itu datang dengan rasa takut yang mendalam, takut bahwa semua ini sudah terlambat. Ia ingin kembali ke titik awal, tetapi tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk memperbaiki semuanya. Rani duduk di tepi tempat tidurnya, matanya kosong, menatap keluar jendela yang membingkai langit senja. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun musim panas hampir tiba. Suara jangkrik di luar rumah menambah kesunyian, mengisi ruang yang kini terasa begitu sepi. Rumah yang dulu penuh canda tawa, kini hanya menyisakan kenangan dan bayangan yang semakin memudar. Ari duduk di sebelahnya, namun ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Sebuah jarak yang semakin lebar dengan setiap kata yang tak terucap, dengan setiap perasaan yang tersimpan rapat di hati masing-masing. Rani ingin sekali mengungkapkan semuanya, berbicara tentang perasaannya yang semakin ragu, tentang semua kebingungannya yang tak terpecahkan. Tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Setiap kali ia membuka mulut, ia merasa ada beban yang menahannya. Sayang, Ari memecah keheningan, suaranya pelan, penuh keraguan. Kamu tidak terlihat seperti dirimu akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Atau, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Rani menggigit bibir bawahnya, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia ingin menjawab, ingin memberitahu Ari tentang semua yang terjadi dalam pikirannya, tapi suara hatinya terasa terlalu keras untuk didengarkan. Mas, merasa seperti sudah kehilangan diriku sendiri, jawabnya, suaranya serak, penuh dengan penyesalan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa aku temukan lagi, bahkan ketika aku bersamamu. Ari terdiam. Wajahnya memucat, dan dalam tatapannya, Rani bisa melihat kebingungannya, tapi juga ada rasa takut yang begitu jelas. Apa maksudmu, Rani? Aku tidak mengerti. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita, tapi kenapa aku merasa tidak cukup untukmu? Rani menunduk, tangannya gemetar. Ia ingin mengungkapkan semua perasaan yang terpendam, tetapi rasa bersalah itu semakin membungkamnya. Bagaimana bisa ia mengatakan pada suaminya bahwa ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak lagi memberi cinta? Bagaimana bisa ia mengungkapkan bahwa hatinya, entah bagaimana, mulai tersesat dalam perasaan yang datang dari seseorang yang bukan seharusnya? Semua itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Mas, suara Rani tersendat, dan air matanya mulai mengalir. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku merasa sudah tidak bisa menjadi diriku yang dulu lagi. Aku merasa seperti aku berjalan di jalan yang salah, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mencintaimu seperti dulu lagi.
Ari memandangnya dengan tatapan yang sulit diungkapkan. Ada campuran antara kecewa, bingung, dan rasa sakit yang begitu dalam. "Jadi, kamu ingin pergi dariku?" tanyanya, hampir seperti berbisik, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. "Kamu ingin meninggalkanku begitu saja?" Rani menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba menahan tangis yang semakin pecah. "Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi, aku juga merasa tidak adil kalau aku tetap di sini, jika hatiku sudah tidak sepenuhnya milikmu." Ada keheningan yang mencekam, dan Rani bisa merasakan sebersit rasa sakit yang begitu tajam di dada. Ia ingin memberitahu Ari bahwa ia masih mencintainya, bahwa ia masih peduli, tetapi kata-kata itu terasa begitu salah. Perasaannya semakin rumit, semakin penuh dengan kebingungannya sendiri. Ari akhirnya berdiri, langkahnya berat dan lambat. Ia menatap Rani untuk terakhir kalinya, seolah mencoba mencari jawaban dari wajah yang penuh air mata itu. "Sayang, aku tidak tahu bagaimana lagi harus membuatmu bahagia. Aku hanya tahu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Rani menatap suaminya, dan dalam hatinya, ia merasa ada bagian yang terlepas. Sebuah bagian dari dirinya yang dulu begitu penuh dengan cinta untuk Ari, kini terasa hampa. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Kadang, meskipun kita berusaha sekeras apapun, ada hal-hal yang tak bisa diperbaiki lagi. "Mas," suara Rani hampir tidak terdengar. "Aku minta maaf. Aku tidak bisa memberikan jawaban yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku hanya tahu, aku merasa seperti aku sudah tidak menjadi diri aku yang sebenarnya. Dan itu bukan salahmu. Itu adalah keputusan yang aku ambil, meskipun aku tidak tahu apakah ini yang terbaik." Ari menatapnya sekali lagi, dan dengan langkah yang berat, ia berjalan menuju pintu kamar. "Aku akan pergi keluar sebentar," katanya, suaranya terputus-putus. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Ketika pintu kamar tertutup, Rani merasa dunia seolah berhenti berputar. Dalam kesendirian itu, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ia merasa terperangkap dalam keputusan yang sudah ia buat, dan kini tak ada lagi jalan mundur. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ia sudah kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Namun, di dalam dirinya yang terdalam, Rani tahu bahwa perasaan yang ada dalam hatinya terhadap Rizky, meskipun penuh dengan kebingungannya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Keinginan untuk kembali ke kehidupan yang dulu terasa semakin kabur. Perasaan itu, meskipun salah, tetap ada, dan entah bagaimana, itu telah mengubah dirinya. Rani menatap ke arah pintu, menunggu, berharap, namun ia tahu, seperti halnya hidup, ada beberapa hal yang tidak bisa ditunggu. Ada keputusan yang harus diambil, meskipun itu sangat menyakitkan. Pagi itu, Rani duduk di sudut tempat tidurnya, tubuhnya terasa sangat lelah. Pikirannya masih berkecamuk, seperti badai yang tak kunjung reda. Meskipun matahari sudah terbit, ada perasaan gelap yang menggelayuti hatinya. Semua yang telah terjadi, semua yang ia pilih, seakan membuat dirinya terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa ia lewati. Hari-hari setelah percakapan dengan Ari tidak pernah terasa seperti sebelumnya. Setiap detik terasa seperti perjuangan untuk tetap bernapas. Rani merasakan bagaimana hatinya terbelah, terjepit di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi ada Ari, suaminya yang begitu sabar, begitu penuh pengertian, yang selalu ada untuknya. Tetapi di sisi lain, ada perasaan yang terus-menerus memanggilnya, perasaan yang datang dari hubungan yang pernah ia jalani dengan Rizky, perasaan yang penuh cinta, ketegangan, dan sensasi yang begitu berbeda dari apa yang ia rasakan bersama Ari. Rani menatap keluar jendela, menyaksikan kehidupan yang berjalan di luar sana. Anak-anak berlarian dengan tawa riang, para tetangga saling menyapa, namun semuanya terasa begitu jauh darinya. Ia merasa terasing, seolah dunia terus berputar tanpa menyadari kehancuran yang sedang ia alami. Bahkan di rumahnya sendiri, ia merasa seperti seorang asing.
Ari tidak lagi melihatnya seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang dari tatapan matanya, sesuatu yang tak bisa ia perbaiki, sesuatu yang telah rusak oleh kebohongan dan pengkhianatan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Rani menoleh, dan tanpa berkata apa-apa, pintu itu terbuka perlahan. Ari berdiri di ambang pintu, wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. "Sayang," katanya, suaranya serak, penuh emosi yang tertahan. "Kita harus bicara." Rani menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu jauh dari suaminya. Dalam setiap kata yang Ari ucapkan, ia merasa ada jarak yang semakin melebar antara mereka. Jarang sekali ada kata-kata yang bisa membuat mereka saling mengerti lagi, dan semakin mereka mencoba untuk berbicara, semakin terasa sulit untuk menemukan titik temu. Ari duduk di sampingnya, tapi ia tidak menyentuh Rani. Jarak di antara mereka terlalu besar, meskipun fisik mereka dekat. Keheningan menguasai, seolah mereka berdua terjebak dalam kesunyian yang memekakkan telinga. "Mas, aku tidak tahu harus mulai dari mana," suara Rani terputus-putus. Ia merasa tenggelam dalam kebingungannya sendiri. "Aku merasa hancur. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Dan aku tahu aku telah melukai kamu." Ari menarik napas dalam-dalam. "Sayang, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku tahu ada sesuatu yang telah berubah. Tapi aku masih mencintaimu. Entah bagaimana, aku masih berharap kita bisa memperbaiki semuanya." Rani menatapnya dengan hati yang berat. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku telah menghancurkan kepercayaanmu, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa aku perbaiki." Ari memegangi tangannya, dengan lembut namun penuh tekad. "Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita mencari cara untuk menghadapinya bersama. Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Aku tidak bisa hanya menyerah begitu saja." Rani menggigit bibir bawahnya, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Tapi bagaimana bisa aku kembali? Bagaimana aku bisa kembali mencintaimu dengan cara yang sama seperti dulu, setelah semuanya? Setelah aku berselingkuh." Suaranya terhenti, seakan kata-kata itu terlalu berat untuk dikeluarkan. "Aku telah mengecewakan kamu, dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat semuanya baik-baik saja lagi." Ari memeluknya tanpa kata-kata, tetapi pelukan itu terasa begitu dalam, sebuah pelukan yang penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Ada ketidakpastian dalam pelukan itu, tetapi juga ada keinginan yang kuat untuk memperbaiki segalanya. Mungkin tidak ada jalan yang mudah, dan mungkin tidak ada jalan yang benar, tetapi ada satu hal yang pasti, mereka berdua tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka masih saling membutuhkan. Rani menangis dalam pelukan Ari, tubuhnya gemetar dengan setiap isakan yang keluar. "Aku mencintaimu," bisiknya, meskipun kata-kata itu terasa begitu kosong. "Tapi aku juga mencintai sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan." Ari menarik wajahnya sedikit mundur, menatap Rani dengan mata yang penuh ketulusan. "Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan sesuatu yang lain?" Rani mengusap air mata di wajahnya, menghindari tatapan Ari. "Aku tidak tahu. Aku merasa tersesat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada rasa yang datang, yang tidak bisa aku kontrol. Aku merasa seperti aku telah mengingkari diriku sendiri, dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali ke jalan yang benar." Ari menggenggam tangannya lebih erat. "Rani, aku tidak akan pernah bisa memaksa kamu untuk mencintaiku seperti dulu, atau untuk memilih aku di atas apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Aku ingin kita menemukan jalan bersama, meskipun itu tidak akan mudah." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar penuh harapan, Rani merasa hatinya semakin rapuh. Ia tidak tahu apakah mereka bisa kembali ke hubungan yang dulu, atau jika mereka hanya akan terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang tidak pernah berakhir. Namun, ia tahu satu hal, keputusannya untuk berselingkuh telah merubah segalanya.
Meskipun ia mencintai Ari, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Rizky. Keputusan itu tak bisa diubah, dan kini, ia hanya bisa berharap untuk menemukan kedamaian, meskipun itu berarti berpisah dari suaminya. Di dalam hatinya, Rani tahu, ia telah membuat pilihan yang tak bisa diubah, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Perpisahan yang tak terucapkan mungkin sudah dimulai sejak ia pertama kali membiarkan hatinya terpaut pada seseorang yang bukan suaminya. Malam itu, Rani duduk di ruang tamu yang sunyi, ditemani hanya oleh suara detak jam di dinding. Cahaya dari lampu remang-remang menciptakan bayangan panjang di dinding, membuat ruangan terasa lebih sepi daripada biasanya. Pikirannya terombang-ambing, hilang dalam labirin perasaan yang tak terjelaskan. Ia merasakan sesuatu yang sangat mendalam di dalam dirinya, sesuatu yang sangat berat, seperti beban yang menekan dada, namun tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia memandang ke arah pintu yang tertutup rapat, tahu bahwa di baliknya, suaminya, Ari, sedang berusaha tidur dengan perasaan yang sama beratnya. Mereka berdua sudah jarang berbicara sejak percakapan yang menghancurkan itu. Kata-kata yang tak terucap, luka yang terus menganga, dan perasaan yang semakin terpisah. Mereka berdua seperti dua dunia yang tidak saling mengenal, meskipun mereka tinggal dalam satu rumah yang sama. Jarak di antara mereka semakin melebar, dan Rani merasakan kesendirian yang tak terkatakan. Namun, ada satu hal yang lebih membebani hatinya, rasa bersalah yang menghantui setiap langkahnya. Rani tahu bahwa ia telah mengkhianati Ari, meskipun ia tak pernah berniat untuk melakukannya. Hubungan dengan Rizky, meskipun penuh dengan cinta yang tak bisa ia pungkiri, hanyalah cerminan dari kekosongan yang ia rasakan dalam dirinya. Ia merasa seolah hidupnya telah berjalan di jalur yang salah, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Suara langkah kaki terdengar di lorong, dan tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Ari masuk, wajahnya tampak lelah, namun ada keheningan dalam dirinya yang seakan membisu segala hal. Rani tak bisa menghindari tatapannya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. Itu adalah tatapan yang menunjukkan bahwa meskipun mereka berbagi ruang yang sama, mereka tidak lagi bisa saling memahami. Ari berdiri di depan Rani, dan untuk beberapa detik, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Keheningan itu mengisi ruangan, menambah berat di hati Rani. Ia ingin mengucapkan sesuatu, mungkin meminta maaf, atau menjelaskan perasaannya, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Mas, suara Rani akhirnya terpecah. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ari menghela napas panjang, menatapnya dengan tatapan yang penuh perasaan. Rani, katanya pelan, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa kamu. Suaranya serak, seperti ada sesuatu yang sangat berat di dalam dirinya. Aku merasa seperti aku telah kehilangan kamu, bahkan ketika kamu ada di sini. Rani menggigit bibir bawahnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku juga merasa hilang. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri, dan aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Suaranya semakin pecah, tak mampu menahan perasaan yang begitu kuat menguasai hatinya. Aku mencintaimu, tetapi ada bagian dari diriku yang entah bagaimana telah terjebak dalam hubungan yang salah. Ari mendekat, duduk di samping Rani, namun ia tidak menyentuhnya. Ada jarak yang tak terucapkan, sebuah batas yang tak bisa mereka lewati. Ia menatap Rani dengan tatapan yang penuh penderitaan. Apa yang terjadi, Rani? Tanyanya, suaranya penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Kenapa kamu merasa terjebak? Apa yang kurang dalam hubungan kita? Rani menunduk, memeluk lututnya dengan erat. Aku tidak tahu. Semua terasa begitu hampa. Aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri di tengah semuanya. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang, dan aku mencari sesuatu yang tidak bisa aku temukan. Aku berusaha mencari kebahagiaan,
tetapi setiap langkah yang aku ambil hanya semakin membuatku terjatuh lebih dalam. Ari hanya terdiam, menatap Rani dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa sakit, tidak hanya karena pengkhianatan yang terjadi, tetapi juga karena ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi pada istrinya. Ia tidak tahu bagaimana cara membawanya kembali ke dirinya yang dulu, yang penuh dengan cinta dan harapan. Mas, suara Rani bergetar, aku merasa telah menghilangkan segala sesuatu yang kita bangun bersama. Kita berdua telah terperangkap dalam kesalahan ini, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Ari akhirnya menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut. Rani, aku tahu ini sangat sulit. Aku juga merasa sakit, tapi aku ingin kita mencoba. Aku tidak bisa begitu saja menyerah pada kita. Aku ingin kita mencari cara untuk memperbaikinya, meskipun aku tidak tahu bagaimana. Aku masih mencintaimu, meskipun semuanya terasa begitu hancur. Rani menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa sedikit tenang. Meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungannya, ada sesuatu dalam diri Ari yang masih memberi harapan. Aku juga mencintaimu, Ari, bisiknya, tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali ke kita yang dulu. Aku merasa sudah terlalu jauh dari dirimu. Ari menggenggam tangan Rani, menatapnya dengan penuh ketulusan. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu, Rani, tetapi kita bisa mulai lagi. Mungkin kita bisa menemukan jalan baru bersama. Meskipun itu tidak akan mudah, air mata Rani semakin deras, dan ia menunduk, menyandarkan kepalanya di bahu Ari. Aku sangat menyesal. Ari, isaknya, aku sangat menyesal. Ari memeluknya lebih erat, merasakan kepedihan yang sama. Aku tahu, sayang, aku tahu. Malam itu, meskipun rasa sakit masih menggerogoti hati mereka berdua, mereka duduk bersama, berusaha mencari cara untuk tetap bertahan. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan yang sempurna, tetapi setidaknya, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu, meskipun penuh dengan luka dan penyesalan, adalah sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Malam itu, keheningan di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Rani duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka, membiarkan udara malam masuk. Angin yang lembut seakan ikut merasakan kekosongan di hatinya, mengisi ruang yang semakin sunyi. Wajah Ari masih terbayang jelas di benaknya, suaminya yang dulu selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Tapi kini, seiring berjalannya waktu, semuanya telah berubah. Tidak ada lagi canda tawa atau sentuhan lembut di malam hari. Hanya ada kepedihan dan keraguan. Ia tahu bahwa dirinya adalah penyebab segala kekacauan ini. Pilihan yang ia buat, keputusan yang tampaknya sederhana pada awalnya, telah mengubah segalanya. Ketika ia pertama kali bertemu Rizky kembali, perasaan yang sempat terkubur itu datang begitu kuat, begitu menggoda. Ia menginginkannya, semua hal yang seharusnya bisa ditahan, yang seharusnya bisa ia abaikan, malah tumbuh semakin besar dan lebih menggoda, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang tidak bisa ia kontrol. Rani merasa seperti terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia lepaskan. Namun, di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tak bisa ia hindari, Ari. Suaminya yang selalu ada, yang selalu membantunya, yang telah mengorbankan begitu banyak demi keluarga mereka. Dan meskipun ia tidak bisa lagi merasakan api yang dulu membara di antara mereka, ia tahu bahwa Ari masih mencintainya. Dan itu, justru semakin membuatnya merasa bersalah. Ari masuk ke dalam kamar, namun malam itu, dia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di pintu, hanya menatap Rani dengan perasaan yang sulit dibaca. Ada keletihan di wajahnya, tetapi juga rasa yang lebih dalam, rasa yang terpendam dalam diamnya. Sayang, suara Ari terdengar rendah, seperti ada kesedihan yang terpendam di dalamnya. Aku tahu kamu merasa terjebak. Aku tahu kamu merasa kesulitan dengan semuanya. Tapi aku juga merasa begitu hancur melihat kamu seperti ini. Rani menoleh, air mata mulai menggenang di matanya. Aku juga hancur, Ari. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Suaranya terdengar pecah,
penuh dengan perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan. Aku merasa tidak pantas untuk kamu, untuk keluarga ini. Aku membuat pilihan yang salah. Ari menghela napas, kemudian duduk di sampingnya, hanya duduk dalam diam sejenak. Mereka berdua tidak berkata apa-apa. Rani bisa merasakan kehangatan tubuh Ari di sampingnya, tetapi itu tidak cukup untuk mengusir rasa dingin yang menyelimuti hatinya. Ada jarak yang begitu besar di antara mereka, meskipun mereka berbagi ruang yang sama. Rani, Ari mulai berbicara lagi, suaranya penuh ketulusan. Aku tahu aku bukan yang terbaik. Aku bukan suami yang sempurna. Tapi aku selalu berusaha untuk mencintaimu dengan cara yang aku bisa. Dan meskipun aku terluka, meskipun aku merasa kamu telah mengkhianatiku, aku masih di sini. Aku masih ingin berjuang untuk kita. Rani merasa hatinya semakin sesak. Ia ingin berkata sesuatu, ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, tetapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokannya. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara, ia merasa ada dinding yang semakin tinggi antara dirinya dan Ari. Kenapa? Rani akhirnya bertanya, suaranya hampir berbisik. Kenapa kamu masih bertahan, Ari? Kenapa kamu masih mau berjuang untuk sesuatu yang sudah hancur? Ari menatapnya dengan mata yang penuh dengan rasa sakit. Karena aku mencintaimu, Rani. Dan meskipun ini terasa sangat sulit, aku tidak bisa begitu saja menyerah pada kita. Aku ingin kita memperbaikinya, bahkan jika kita harus memulai dari awal. Rani menggigit bibir bawahnya, menahan isak yang semakin mengganggu. Tapi bagaimana, Ari? Bagaimana kita bisa kembali ke yang dulu? Aku merasa begitu jauh dari kamu. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang salah, dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Ari meraih tangannya dengan lembut, tetapi Rani tidak bisa merasakan kehangatan itu lagi. Rani, kita tidak akan pernah bisa kembali ke yang dulu. Tidak ada yang bisa kembali seperti sebelumnya. Tapi aku percaya, jika kita mau berjuang bersama, kita bisa menemukan jalan baru. Mungkin kita tidak akan pernah menjadi pasangan yang sama lagi, tapi kita bisa mencari cara baru untuk saling mencintai. Rani merasakan air matanya mengalir lebih deras, hingga akhirnya ia tidak bisa lagi menahan tangisannya. Semua yang ia coba sembunyikan, semua yang ia tahan, akhirnya pecah. Aku sangat menyesal, Ari. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku merasa aku telah menghancurkan segalanya. Ari memeluknya, menarik Rani ke dalam pelukannya dengan lembut. Tangan Rani yang gemetar menyentuh dada Ari, merasakan detak jantungnya yang lambat namun penuh ketulusan. Rani, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita mungkin akan mengalami banyak kesulitan, dan aku tahu kita tidak bisa memperbaiki semuanya dalam semalam. Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak ingin kita menyerah begitu saja. Rani merasa tubuhnya dipenuhi rasa hangat yang datang dari pelukan Ari. Seperti sebuah pelarian dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kebingungannya. Tapi di balik pelukan itu, hatinya tetap terasa kosong. Ia merasa terperangkap antara perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, dan pengkhianatan yang telah ia buat. Setelah beberapa lama, Rani akhirnya melepaskan pelukan itu, meskipun hatinya masih terikat pada Ari. Ia menatap wajahnya, dan dalam pandangan mata Ari, ia bisa melihat sebuah harapan yang tak bisa ia tolak. Terima kasih Mas, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Terima kasih karena masih ada di sini. Ari tersenyum lemah, meskipun matanya penuh dengan rasa sakit yang dalam. Aku akan selalu ada untuk kamu, Rani. Kita akan menemukan jalan keluar dari ini bersama. Namun, meskipun ada kata-kata penghiburan yang terucap, Rani tahu bahwa jalan mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan. Tidak ada jalan yang mudah, dan tidak ada jaminan bahwa mereka bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Semua yang mereka miliki sekarang adalah harapan, harapan bahwa meskipun segalanya terasa hancur, mereka masih bisa menemukan cara untuk memperbaiki diri mereka dan hubungan mereka. Harapan itu masih ada. Rani dan Ari akan memperjuangkan semua cinta yang telah mereka milih demi masa depan.